Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan ilmu dan akal kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam mendidik umat, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, saya Dina Apriantina, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi makalah saya dengan judul Hadis-hadis tentang Extuating dalam Pendidikan. Sebagai pendahuluan, pendidikan itu bukan hanya proses memberi ilmu, tapi juga menghidupkan ilmu itu melalui tindakan nyata. Dalam manajemen pendidikan terdapat fungsi penting yang disebut dengan extuating. Extuating itu adalah proses menggerakkan, memotivasi, dan mengarahkan seluruh anggota pendidikan agar tujuan itu tercapai secara optimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan prinsip-prinsip extuating melalui hadis-hadis beliau. Hadis-hadis ini menjadi pedoman bagi pendidik, guru, dan pemimpin untuk menggerakkan orang lain dengan keteladanan, motivasi, komunikasi, dan kasih sayang. Nah, extuating itu memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya yang pertama ialah mengarahkan dan membimbing anggota organisasi, yang kedua memotivasi peserta didik agar belajar dan bekerja dengan semangat, yang ketiga menciptakan kerjasama dan mengembangkan potensi tiap individu, yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran dan kemauan dari dalam diri. Dalam pendidikan, extuating berarti guru, kepala sekolah, dan staf menggerakkan seluruh komponen pendidikan agar menjalankan tugas itu dengan komitmen, disiplin, dan profesionalitas. Selanjutnya, ciri-ciri daripada extuating itu yang pertama adalah memberi motivasi, yang kedua ada arahan dan bimbingan, yang ketiga komunikasi dua arah, yang keempat hubungan kerjasama yang baik, yang kelima kepemimpinan yang efektif, dan yang keenam menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anggota. Tujuan daripada extuating itu sendiri untuk menumbuhkan semangat kerja, menggerakkan seluruh potensi manusia, menciptakan kerjasama yang harmonis, membentuk perilaku produktif dan disiplin, dan yang terakhir mencapai tujuan lembaga pendidikan. Nah, maka contoh extuating dalam pendidikan itu ialah yang pertama, kepala sekolah memotivasi guru dengan rapat, pelatihan, dan penghargaan. Yang kedua, guru membimbing siswa dengan menjelaskan manfaat tugas dan memberi contoh. Yang ketiga, guru wali kelas itu mengkoordinasikan guru BK dan guru mapel dalam menangani siswa kesulitan belajar. Yang keempat, kepala sekolah itu memberi teladan yang disiplin. Yang kelima, memberi reward dan punishment yang adil untuk siswa. Yang keenam, guru berdialog dengan siswa, memberi solusi dengan bahasa yang membangun. Nah, masuk kepada hadis-hadisnya. Hadis yang pertama yaitu tentang keteladanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rawahu Bukhari. Artinya, sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka penjelasan dari hadis tersebut bahwasanya keteladanan moral adalah cara utama menggerakkan orang lain. Rasulullah tidak hanya memberi perintah tetapi juga menjadi teladan akhlak. Maka contoh penerapannya, guru disiplin, maka siswa akan terdorong disiplin. Kepala sekolah yang ramah, maka guru termotivasi bekerja lebih baik. Guru rajin membaca, maka siswa akan termotivasi membaca. Selanjutnya, hadis tentang pemimpin sebagai penggerak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka
pemimpin pendidikan harus menggerakkan orang yang dipimpinnya tersebut melalui arahan, motivasi, dan teladan yang baik. Selanjutnya, langkah-langkah exciting. Pertama, memberi motivasi. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mana pelakunya. Yang kedua, komunikasi dan nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, kata Rasulullah. Maka penggerakan itu dilakukan melalui komunikasi dan nasihat yang membangun, bukan paksaan. Yang ketiga, yaitu kolaborasi dan kerjasama. Sabda Rasulullah SAW, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan." Rawahu Bukhari. Artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Maka kerjasama antara guru, staf, dan siswa itu menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis. Yang keempat, reward dan apresiasi. Rasulullah SAW sering memuji sahabat yang berbuat baik, memberi motivasi dan penghargaan. Maka memberikan pujian dan penghargaan itu mendorong peserta didik berbuat baik secara sukarela. Selanjutnya, prinsip-prinsip actuating. Yang pertama yaitu kasih sayang, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Rawahu At-Tirmizi. Artinya, orang yang penyayang maka akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Guru dan pemimpin yang penuh kasih itu akan mudah menggerakkan orang lain dengan motivasi positif. Yang kedua yaitu keadilan. Seperti mana sabda Rasulullah, "Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur." Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Maka keadilan itu membuat siswa dan staf merasa aman, dihargai, dan termotivasi. Yang ketiga yaitu amanah. Seperti mana sabda Rasul, "La imana liman la amanata lahu." Rawahu Ahmad. Artinya, tidak beriman orang yang tidak amanah. Jelasannya, guru dan pemimpin itu harus dapat dipercaya agar penggerakan berjalan dengan efektif. Dan yang keempat yaitu mempermudah, bukan mempersulit. Seperti mana sabda Rasul, "Yasirru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya, permudahlah dan janganlah mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Maksudnya itu ialah instruksi itu harus jelas, mudah dipahami, tidak membebani, dan memberi motivasi yang positif. Nah, contoh penerapan dalam pendidikan. Pertama, memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, membuat aturan sekolah itu jelas dan mudah dijalankan. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa yang ramah. Yang keempat, menyampaikan materi itu bertahap dari yang mudah ke sulit. Maka sebagai kesimpulan, hadirin yang berbahagia, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa actuating dalam pendidikan bukan sekedar teori, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Pendidikan itu harus memberi manfaat, dilakukan dengan kesungguhan, dan membentuk karakter serta perilaku peserta didik. Actuating itu adalah jembatan antara perencanaan dan hasil nyata dalam pendidikan Islam. Semoga paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.